Selamat malam semuanya. Seperti yang telah Anda lihat, sekarang ini bukan konvensi yang normal. Ini bukan waktu yang normal. Jadi, malam ini saya ingin berbicara sebanyak yang saya bisa tentang taruhan dalam pemilu ini. Karena apa yang kita lakukan 76 hari ke depan ini akan bergema secara turun-temurun. Saya di Philadelphia, di mana konstitusi kita disusun dan ditandatangani. Itu bukan dokumen yang sempurna. Dokumen itu memungkinkan adanya perbudakan yang tidak manusiawi dan kegagalan menjamin wanita. Dan bahkan orang-orang yang tidak memiliki properti, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Tetapi disematkan dalam dokumen ini adalah bintang utara yang akan memandu masa depan generasi. Sistem pemerintahan perwakilan, demokrasi, melalui mana kami bisa lebih menyadari cita-cita tertinggi kami, melalui perang saudara dan perjuangan pahit kami, meningkatkan konstitusi ini, untuk suara-suara dari mereka yang pernah ditinggalkan. Dan secara bertahap kami membuat negara ini lebih sama dan lebih bebas. Satu jabatan konstitusional yang dipilih oleh seluruh rakyat adalah kepresidenan. Sehingga untuk meminimum, kita harus mengharapkan seorang presiden untuk merasakan rasa tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan 330 juta orang dari kita. Terlepas dari apa yang kita lihat, seperti bagaimana kita menyembah Tuhan yang kita cintai, berapa banyak uang yang kita miliki, atau siapa yang kita pilih. Tetapi kita juga harus mengharapkan seorang presiden untuk menjadi penjaga demokrasi ini. Kita harus mengharapkan, terlepas dari ego, ambisi, atau keyakinan politik, bahwa presiden akan menjaga, melindungi, dan mempertahankan kebebasan dan cita-cita. Begitu banyak orang Amerika berbaris untuk pergi ke penjara, untuk berjuang dan mati. Saya telah hidup di kantor Oval dan keduanya, orang yang mencalonkan diri sebagai presiden. Saya tidak pernah menyangka bahwa pengganti saya akan merangkul visi saya dan melanjutkan kebijakan saya. Saya berharap demi negara kita, Donald Trump mungkin menunjukkan beberapa minat dalam mengambil pekerjaan dengan serius. Bahwa saya mungkin datang untuk merasakan beratnya kantor dan menemukan beberapa penghormatan untuk demokrasi yang telah ditempatkan dalam kepeduliannya. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Selama hampir 4 tahun sekarang, dia tidak menunjukkan minat untuk mendapatkan diri dalam pekerjaan. Tidak tertarik untuk menemukan kesamaan, tidak tertarik untuk menggunakan kekuatan luar biasa dari kantornya untuk membantu siapapun kecuali dirinya dan teman-temannya. Tidak ada ketertarikan untuk memperlakukan kepresidenan sebagai apapun kecuali reality show yang dapat dia gunakan untuk mendapatkan perhatian yang dia dambakan. Donald Trump belum tumbuh dalam pekerjaan karena dia tidak bisa. Dan konsekuensi dari kegagalan itu parah. 170.000 orang Amerika tewas. Jutaan pekerjaan hilang. Sementara mereka yang berada di puncak mengambil lebih dari sebelumnya. Dorongan terburuk kami melepaskan reputasi kebanggaan kami di seluruh dunia berkurang parah. Dan lembaga demokrasi kita terancam, tidak seperti sebelumnya. Sekarang, saya tahu bahwa pada saat-saat terpolarisasi seperti ini, sebagian besar dari Anda telah membuat keputusan. Tetapi mungkin Anda masih tidak yakin kandidat mana yang akan Anda pilih. Atau apakah Anda akan memilih semuanya? Mungkin Anda lelah dengan arah yang Anda tuju. Tetapi Anda belum dapat melihat jalan yang lebih baik. Atau Anda hanya belum cukup tahu tentang orang yang ingin memimpin kami di sana. Jadi, biar saya ceritakan tentang teman saya, Joe Biden. 12 tahun yang lalu ketika saya mulai mencari wakil presiden, saya tidak tahu saya akhirnya menemukan saudara. Joe dan saya berasal dari tempat yang berbeda, generasi yang berbeda, tetapi apa yang saya kagumi tentang Joe Biden adalah ketahanannya, lahir dari terlalu banyak perjuangan, empatinya, lahir dari terlalu banyak kesedihan. Joe adalah seseorang yang sejak kecil belajar untuk memperlakukan setiap orang dengan kehormatan dan martabat.
hidup dengan nasihat orang tuanya. Joe adalah yang terbaik daripada siapapun. Empatinya, kesopanannya, dan keyakinannya bahwa semua orang sama penting. Itulah Joe. Ketika dia berbicara dengan seseorang yang kehilangan pekerjaannya, Joe ingat malam ketika ayahnya mengatakan bahwa dia kehilangan pekerjaannya. Ketika Joe mendengarkan cerita seorang orang tua tunggal yang melakukan semuanya sendiri, dia menjelma sebagai ayah tunggal yang naik kereta pulang pergi ke Wilmington setiap malam, sehingga dia bisa menemani anaknya tidur. Ketika dia bertemu dengan keluarga militer yang kehilangan pahlawan mereka, dia menempatkan dirinya sebagai orang tua dari seorang tentara Amerika. Seorang yang telah menanggung kehilangan yang begitu berat. Selama 8 tahun, Joe adalah orang terakhir dalam ruangan setiap kali saya mengambil keputusan besar. Dia menjadikan saya presiden yang lebih baik. Dia memiliki karakter dan pengalaman untuk membuat negara ini menjadi negara yang lebih baik. Bersama teman saya, Kamala Harris, dia memilih pasangan ideal yang lebih dari siap untuk pekerjaan itu. Seseorang yang tahu bagaimana mengatasi hambatan dan berkarir untuk membantu orang lain mewujudkan Amerika impian mereka sendiri. Seiring dengan pengalaman dalam menyelesaikan sesuatu, Joe dan Kamala memiliki kebijakan konkret yang akan mengubah visi mereka tentang negara yang lebih baik, lebih adil, dan lebih kuat menjadi kenyataan. Mereka akan mengendalikan pandemi ini seperti yang dilakukan Joe ketika dia membantu saya mengelola H1N1 dan mencegah wabah Ebola mencapai wilayah kita. Mereka akan memperluas akses kesehatan ke lebih banyak orang seperti Joe dan saya melakukannya 10 tahun yang lalu ketika dia membantu menyusun fasilitas kesehatan yang terjangkau dan mengusulkannya menjadi undang-undang. Mereka akan menyelamatkan ekonomi, seperti yang saya lakukan setelah resesi besar dengan bantuan Joe. Dia mengelola tindakan pemulihan yang menjadi nilai pertumbuhan pekerjaan tertinggi dalam sejarah. Dia melihat situasi ini bukan sebagai kesempatan untuk kembali ke tempat kita semula, tetapi untuk membuat perubahan yang sudah lama tertunda sehingga ekonomi kita benar-benar membuat hidup sedikit lebih mudah bagi semua orang. Entah itu pramusaji yang berusaha membesarkan anaknya sendiri, atau karyawan bergilir yang selalu terancam dipecat, atau siswa yang mencari cara untuk membayar kelas semester depan. Joe dan Kamala akan mengembalikan posisi kita di dunia, dan seperti yang telah kita pelajari dari pandemi ini, itu penting bahwa Joe mengenal dunia dan dunia mengenalnya. Dia tahu bahwa kekuatan sejati kita adalah berhasil menjadi contoh yang ingin diikuti dunia. Sebuah bangsa yang berdiri dengan demokrasi dan bukan diktator. Sebuah bangsa yang dapat menginspirasi dan memobilisasi orang lain untuk mengatasi ancaman seperti perubahan iklim, terorisme, kemiskinan, dan penyakit. Tapi lebih dari segalanya, apa yang saya ketahui tentang Joe, apa yang saya ketahui tentang Kamala, adalah bahwa mereka benar-benar peduli pada setiap orang Amerika. Dan bahwa mereka sangat peduli dengan demokrasi ini. Mereka percaya bahwa dalam demokrasi, hak untuk memilih adalah sesuatu yang suci dan kita harus mempermudah orang untuk melakukannya, bukan mempersulitnya. Mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun, termasuk presiden, yang kebal terhadap hukum. Dan tidak ada pejabat publik, termasuk presiden, yang boleh menggunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya dan pendukungnya. Mereka mengerti bahwa dalam demokrasi ini, panglima militer tidak boleh menggunakan tentara kita yang bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melindungi bangsa ini sebagai alat peraga politik untuk dikerahkan melawan pengunjuk rasa damai di tanah kita sendiri. Mereka memahami bahwa lawan politik bukan orang anti-Amerika hanya karena mereka tidak satu golongan suara. Pers yang bebas bukanlah musuh, tetapi cara kita meminta pertanggungjawaban pejabat. Dan bahwa kemampuan kita untuk bekerja sama memecahkan masalah besar, seperti pandemi, bergantung pada kesetiaan pada fakta, sains, logika, dan bukan hanya mengada-ngada.